Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah Taman Yasmin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa terus menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu bahasan kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran. Masih kisah Nabi Yusuf ya. Kemarin baru episode yang pertama. Kisah Nabi Yusuf ini memang kisah yang paling lengkap dalam Quran ya. Kisah yang paling baik, yang dikatakan dalam ayat yang ketiga adalah ahsanul qasas ya, sebaik-baik kisah. Makanya dia paling lengkap. Dan kita kalau mau lihat setiap episodenya dari berbagai macam sisi ini juga amat sangat banyak sekali ya. Bisa dari sisi pendidikan, dari sisi fikih dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas episode yang pertama bahwa kisah ini berawal dari mimpi seorang anak ya. Dari mimpi seorang anak yang dia melihat dalam tidurnya 11 bintang, matahari dan bulan datang dan tunduk kepadanya. Mimpi ini diceritakan kemudian kepada ayahnya, dan ayahnya karena seorang nabi dan juga punya firasat yang kuat, bahkan para sejarawan mengatakan ayahnya pun adalah merupakan orang yang memiliki kemampuan di dalam mentakwil terhadap mimpi. Maka ayahnya berkata kepada Yusuf agar mimpi ini tidak didengar dan tidak bocor kepada saudara-saudaranya. Karena mimpi ini adalah mimpi yang baik ya. Tetapi akhirnya mimpi ini bocor juga kepada saudara-saudaranya. Ada yang mengatakan yang membocorkan adalah setan, ada juga yang membocorkan adalah ibu Yusuf ya, tetapi bukan ibu kandungnya, tapi ibu itu adalah ibu daripada saudara-saudara Yusuf yang 10 orang itu. Nah, dari mimpi ini ayahnya Yakub semakin cinta, semakin sayang kepada Nabi Yusuf, sehingga hal ini menyebabkan saudara-saudaranya semakin cemburu ya. Disinilah diperintahkan untuk i'dilu baina auladikum, kata Rasulullah, berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Guru juga berlaku adil di antara anak-anak didik. Orang tua harus berlaku adil kepada anak-anak kandungnya ya, supaya tidak memunculkan kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi setelah itu maka perhatian Nabi Yakub kepada Yusuf lebih, karena mimpi Yusuf bukan mimpi biasa ya. Kemarin kita bahas bahwa mimpi itu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari kan ada 3. Satu, ada mimpi yang berasal dari Allah, itulah mimpi yang benar. Bahkan ini satu di antara sekian tanda kenabian ya. Rasulullah itu banyak menerima wahyu melalui mimpi. Yang kedua, ada mimpi yang berdasarkan kepada psikologi kejiwaan kita, produk kejiwaan kita.
karena selalu dibayang-bayangin, ya selalu diperhatikan dari awal, dari pagi, siang sampai malamnya terbawa mimpi. Ini bisa nanti sebetulnya mengkondisikan diri kita untuk bisa mimpi dengan Rasulullah, itu bisa sebetulnya Pak. Sebelum tidur kita baca sejarah tentang Rasulullah, ya, kemudian kita baca sholawat kepada Nabi, ya, atau baca sama ilmu Muhammad lah, ya, baca sama ilmu Muhammad terus gitu loh, ya, terus udah gitu baca sholawat kepada Nabi sampai kita mau tidur dan terbayang nanti ada Rasulullah, ya, walaupun setan tidak bisa menyerupai siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa sebetulnya. Nah, terus yang ketiga adalah mimpi yang berasal dari setan. Inilah mimpi yang buruk, dan kemarin sudah kita bahas bagaimana Islam menyikapi terhadap mimpi-mimpi itu, baik itu mimpi yang berasal dari Allah, produk kejiwaan kita, dan juga mimpi yang buruk yang berasal dari setan. Nah, selesai itu kemudian akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf ini bersekongkol. Mereka bersekongkol untuk membuat sebuah makar. Tasyawaru ikhwatu Yusuf bitakhlisi minhum. Ya, saudara-saudara Yusuf itu bermusyawarah, bersekongkol membuat makar gimana cara menyingkirkan Yusuf, sehingga perhatian daripada ayahnya itu tertuju kepada mereka. Nah, inilah ya salah satu penyakit itu yang bisa memunculkan berbagai macam keburukan, itu adalah hasud memang. Ya, saya kemarin mengatakan dalam hadis Nabi, thalathun hunna aslu kulli khoti'ah. Ada 3 menjadi pangkal segala keburukan. Ada 3 penyakit yang menjadi dasar pemicu terhadap berbagai macam kejahatan. Apa itu? Iyakum wal kibr. Yang pertama adalah jauhi penyakit sombong. Fa inna iblisa hamalahul kibr ala alla yasjuda li Adam. Iblis itu menyandang sifat kibar, sombong, ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Kemudian dia menolak untuk sujud karena ada kibarnya, ada sombongnya, padahal itu perintah Allah. Padahal itu perintah Allah, semuanya sujud kecuali dia tidak mau sujud. Yang kedua adalah wa iyyakum wal hirsa. Jauhi penyakit tamak, penyakit rakus. Fa inna Adam hamalahul hirsa ala an akala minas syajarah. Adam ini dihinggapi penyakit serakah, rakus ketika dia memakan buah terlarang. Padahal semua fasilitas surga diperintahkan untuk dinikmati, ya, untuk dinikmati. Kurang apa fasilitas surga itu? Tapi karena ada rakus, tapi karena ada toma, tapi karena ada keserakahan, maka akhirnya dia terjebak ya ke dalam larangan itu, melanggar disiplin. Nah, ini bahayanya penyakit toma. Makanya toma itu ya hampir semua hurufnya menggambarkan tentang penyakitnya. To itu kan juga gendut, to gitu kan. Ain juga kan, mimnya juga bolong gitu loh. Ain juga mangap gitu, toma gitu ya. Itu toma itu dari hurufnya saja menunjukkan tentang penyakitnya. Toma itu kan serakah. Makanya kalau ditanya, Rasul pernah ditanya, ya, siapakah manusia yang paling miskin itu? Rasul mengatakan at-toma'u huwa fakrul hadir. Ya, jadi manusia yang paling miskin itu adalah manusia yang punya penyakit toma, penyakit serakah. Jadi bukan orang yang rumahnya letter L, bukan yang miskin itu. Letter L itu lo lagi gitu loh ya. Kamar mandi ketemu lo gitu loh ya. Mau ke kamar ini ketemu lo, saking sempitnya ya. Atau RSSS, rumah sangat sederhana sekali, sisi sawah, susah selonjoran gitu loh. Itu bukan seperti itu, tetapi dia at-tama'u wa fakrul hadir. Kemiskinan yang sesungguhnya itu adalah keserakahan. Makanya orang serakah itu tidak akan pernah merasa cukup. Jadi kalau misalkan orang miskin secara fisik,
mungkin dia berpikir besok makan apa. Tapi kalau orang yang toma bukan besok makan apa, besok siapa yang gua makan gitu. Itu toma, itu bahayanya begitu. Makanya kan korupsi ini kan terjadi bukan dilakukan orang miskin fisik biasa. Justru korupsi ini terjadi di kalangan orang yang secara materi sebetulnya sudah banyak gitu. Orang yang secara materi sebetulnya dia sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi kenapa masih melakukan hal-hal yang demikian? Inilah yang disebut dengan at-tama wa faqrul hadir. Keserakahan adalah merupakan kefakiran yang sesungguhnya. Itulah yang menyebabkan Adam diturunkan dari surga. Wa iyyakum wal hasad. Ya, yang ketiga, penyakit yang menjadi pangkal kejahatan itu adalah hasud. Ya, hasud ini dengki. Ya, bahasa orang sekarangnya juniper, julid, nyinyir, baperan, juniper. Namanya bagus tapi penyakitnya jelek gitu loh ya. Jadi hasud. Ya, fa inna ibnai adam qatala ahaduhuma sahibahu hasadan. Anak Adam ini membunuh satu kepada yang lainnya. Qabil membunuh Habil disebabkan karena ada sifat hasud di dalam dirinya. Nah, termasuk yang terjadi kepada saudara-saudaranya Yusuf, melakukan makar persekongkolan bagaimana cara untuk menyingkirkan Nabi Yusuf disebabkan karena hasud. Nah, dari situlah akhirnya mereka bersekongkol ya, berbuat makar. Ini makar itu sejarahnya ya terjadi oleh orang-orang yang jahat dan berniat berbuat jahat. Jadi kalau sejarah makar, kalau kita lihat dalam bahasa Quran ya, dalam bahasa hadis, itu dilakukan oleh orang-orang kafir biasanya, dilakukan oleh setan dan CS-nya untuk memindahkan dan mengembalikan manusia kepada kekufuran. Itu bahasa makar dalam Quran itu dulu begitu sebetulnya. Jadi sejarah istilah makar itu kan bahasa Arab ya, wa makaru wa makarullah itu bahasa Arab. Jadi sejarahnya begitu, dan tidak pernah terjadi makar itu oleh orang-orang beriman. Itu sejarah bahasanya makar itu begitu, bikin makar mereka. Kemudian mereka berkesekongkol ya. Yang pertama mengatakan uktul Yusuf awit rohuhu ardon yahlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Yang pertama berpendapat bunuh Yusuf, kita bunuh saja Yusuf. Yang kedua berpendapat apa? Awit rohuhu, usir dia, singkirkan dia ya ke sebuah negeri yang tidak ada orang. Ada lagi yang berkata satunya lagi, qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub. Jangan dibunuh, jangan diusir. Gimana kalau kita lemparkan saja dia ke dalam sumur? Jadi ada tiga tuh ya, hasil musyawarah mereka itu, persekongkolan itu tiga itu. Nah, sepakat semuanya kita masukkan Yusuf ke dalam sumur saja. Kalau dalam sumur kan alasannya nanti gampang, siapa tahu nanti ada musafir yang ngambil, dijual jauh nanti dari kita. Nah, tinggal mereka sekarang gimana caranya meyakinkan ayahnya yaitu Nabi Yakub untuk memberikan izin agar Yusuf bisa bermain dengan mereka. Ya, mereka gimana caranya? Maka mereka semuanya datang kepada Yakub, datang dalam rangka membujuk, ayah, bagaimana kalau Yusuf kita ajak main, ajak bersenang-senang ya, kita ajak untuk makan-makan, pelesiran. Ayahnya ngomong, wah ini kan main di sini nggak aman kayaknya. Memang negeri Sam di mana Yusuf tinggal itu memang banyak serigala. Aku khawatir nanti anakku ini dimakan serigala gitu. Ya, aku khawatir nanti anakku ini dimakan serigala. Ya, enggak ya. Kami ini kan orang-orang hebat, orang-orang kuat. Ya, kami akan jaga, kami akan rawat, kami akan perhatikan Yusuf. Ya, dibujuk mereka. Tapi karena ayahnya juga nggak enak. Sebetulnya ayahnya punya firasat. Aku khawatir Yusuf itu nanti dimakan serigala. Ya,
serigala ini bisa dua maknanya, bisa hakiki, memang daerah di mana tinggalnya Nabi Yakub banyak serigala. Yang kedua, serigala ini justru yang ngajaknya itulah serigala gitu. Ya, jadi aku khawatir dimakan, tapi karena bujuk rayu mereka, bahkan mereka sampai bersumpah, kemudian akhirnya Nabi Yakub mempersilahkan mereka untuk mengajak Yusuf bermain. Ya, dalam bahasa Qur'annya ayat 12-nya ya, arsil ma'ana ghadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Ya, biarkanlah Yusuf bersama kami untuk bermain. Yarta, ya, yarta itu dari kata ro'a, ya, artinya bersenang-senang. Wa yal'ab, dan bermain-main. Wa inna lahu lahafizun, sungguh kami ini terhadap Yusuf adalah hafizun, akan menjaga merawatnya dengan baik. Di sini akhirnya dikatakan ada kata-kata yarta dan yal'ab, ini menunjukkan bahwa bermain-main itu boleh, ya, hukum bermain itu boleh, sehingga adanya hukum permainan dalam Islam itu hukumnya mubah asalkan permainan itu halal, ya, dan tidak melalaikan kita dari zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mubah, ya. Bahkan nanti kan ada kata-kata musabaqah, ya. Mereka cerita bahwa mereka itu sedang berlomba-lomba, ya, memainkan kuda dan sebagainya. Nah, jadi pengaruh anaknya begitu kuat, ya, terhadap Nabi Yusuf atau terhadap Nabi Yakub. Kemudian akhirnya Nabi Yakub mengizinkan mereka untuk pergi bermain-main. Nah, akhirnya pergilah mereka bermain, dan ternyata akhirnya mereka berhasil merencanakan sesuatu, ya. Maka pas ketika melihat jub, wa alquhu fi goyabatil jub, sumur di sini kan, sumur itu kan bi'run sebetulnya, ya. Kalau kita lihat bahasa Arab kan sumur itu kan bi'run, tapi kalau di sini sumur itu adalah jub, ya. Jub ini kan sebetulnya jaibun. Jaibun itu kayak kantong kayak begini. Ini jaibun, jub. Jadi kenapa sumur ini dikatakan jub, padahal kalau kita lihat kamus adalah bi'run? Karena sumur itu tidak ada apanya, tidak ada bannya. Kayak kantong begini kan tidak ada apa namanya. Nah, ini misalkan sumur bolong, nggak ada apa? Kan kalau di kita dulu sumur dikasih apanya nih di atas? Ya ditembok lah, ya, ditembok. Nah, ini bi'run namanya. Kalau di tembok ini namanya bi'run. Tapi karena ini nggak ada temboknya sumurnya itu, makanya jub. Nah, itulah sumur yang terjadi ketika di zaman Rasulullah ada sahabat yang tidak mau berwudu dengan air sumur itu, ya. Jadi ada sahabat diajak sholat oleh Rasulullah, kemudian sahabat itu mau bertayamum, padahal Rasul melihat kepada sumur, ya, sumurnya itu begini. Kemudian sahabat itu karena sumurnya tidak ada temboknya, ya, sahabat berpikir bahwa khawatir masuk air yang ada najisnya ke dalam sumur itu. Kemudian sahabat itu akhirnya dia mau bertayamum. Kata Rasulullah, loh kenapa? Itu kan ada air. Kata dia, ada najisnya. Kalau Rasulullah di situ bersabda apa kata Rasulullah? Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu abadan. Air itu suci, tidak ada yang membuat najis kepada air itu selamanya apapun. Jadi, nah ini yang kadang-kadang diambil oleh orang-orang yang tidak tahu sejarahnya asbabul wurud, seolah-olah air itu pokoknya semuanya suci, ya. Air itu semuanya suci aja pokoknya. Jadi wudu pakai air seember kek, pakai air segayung kek, semuanya dia suci. Karena dia memahami pakai hadis ini. Hadis ini kan Bukhari, ya. Dia langsung loh, kenapa kok wudunya pakai air seember gitu? Ya, kok wudunya pakai air satu gayung? Nih hadisnya sahih. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu abadan. Semua air itu adalah suci. Kalau begitu kenapa nggak sekalian pakai air teh manis aja wudunya, enak kan gitu loh. Kenapa nggak pakai air kopi aja wudunya gitu? Kenapa nggak pakai air sirup aja wudunya? Kalau dalil itu menunjukkan semua air adalah apa? Suci. Suci nggak air teh manis kira-kira, Pak? Suci nggak ini kira-kira? Suci. Air kopi suci nggak Pak kira-kira, Pak? Suci, Pak. Kan kalau pakai dalil itu berarti semua air itu adalah suci. Padahal asbabul wurud hadis itu, sahabat yang mau berwudu kemudian sumurnya itu adalah jub, tidak pakai bantalan, tidak pakai tembok, khawatir ada ini, sedangkan air sumurnya banyak. Kata Rasul, kalau airnya banyak nggak jadi masalah.
Makanya dalam fikih disebutnya dengan dua kula. Makanya kata siapa? Kata Sufyan bin Uyainah yang wafat tahun 194 Hijriah, apa? Al haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Makanya pahami hadis itu nggak bisa, Pak, kalau bukan ahli fikih, apalagi terkait hukum. Contoh nih, kalau Bapak